Cek kembali pada bagian kolom chat. Kami berharap untuk para peserta dapat merubah nama akun dengan ketentuan apabila frater atau Bapak Ibu merupakan guru pembina, maka mohon untuk nama diganti dengan inisial G huruf besar, spasi, nama, spasi, asal sekolah. Dan bagi adik-adik pelajar, dimohon juga untuk dapat merubah nama akun dengan ketentuan P besar, spasi, nama, spasi, sekolah asal. Supaya nanti kita bisa saling menyapa dengan lebih menyenangkan lagi, begitu ya, lebih akrab lagi. Jadi sekali lagi mohon bantuan untuk dapat merubah nama akun. Untuk dapat melihat bisa dicek kembali pada bagian kolom chat akan kami kirimkan. Dan mohon kiranya untuk peserta dapat mengaktifkan kamera supaya kami dapat melihat saling bersua. Walaupun kondisi masih mengharapkan kita untuk bertatap muka secara virtual saja, tetapi tidak menghalangi kami untuk melihat wajah-wajah yang ceria pada hari ini. Baik. Terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, dan adik-adik untuk membuka kamera. Marilah kita mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan rasa syukur kepada Allah. Kami perkenankan Bapak, Ibu, dan adik-adik untuk mempersiapkan diri. Kita bersama-sama menenangkan hati. Dan izinkan saya untuk memimpin doa secara Katolik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih-Mu Bapa telah memberkati kami hingga pagi ini dengan nafas kehidupan yang tiada putusnya. Izinkanlah kami untuk mengembangkan talenta yang telah Kau berikan seturut dengan kehendak-Mu, agar kami mampu melipat gandakannya dan menjadi berkat bagi orang lain. Tiada hal yang tak mungkin bagi kuasa-Mu. Limpahkanlah rahmat terang dan kebijaksanaan bagi kami, agar kami dapat menikmati kegiatan webinar monolog ini dengan penuh sukacita. Doa yang jauh dari sempurna ini Bapa, kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, sungguh senang kami dari SMAK Frateran Malang hari ini dapat menyelenggarakan kegiatan webinar monolog bagi guru pengajar bahasa Indonesia, pembina teater, dan adik-adik sekolah menengah pertama. Izinkan kami untuk memperkenalkan Bapak Kepala Sekolah SMAK Frateran Malang,
Bapak Markus Basuki, MPD. Kami berikan waktu kepada Bapak Markus untuk menyapa para peserta yang hari ini hadir dengan wajah bahagia. Kami silakan Bapak Markus. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak peserta webinar monolog seluruh Indonesia. Terima kasih atas peran serta Anda semua di dalam acara spesial ini. Silakan mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, hingga kita mendapatkan hasil yang maksimal. Sekali lagi terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu guru, anak-anak tingkat SMP di seluruh Indonesia. Semoga hasilnya bisa dirasakan oleh siapapun, terutama para pecinta seni monolog. Mari kita mengikuti kegiatan dengan baik dari awal hingga akhir. Semoga Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Marta. Baik, terima kasih Bapak Markus. Berikutnya, izinkan juga kami menyampaikan sepatah dua patah kata dari Ketua Panitia Frako kepada Bapak Indra Kurniawan, SPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Markus yang saya hormati, Bapak Ibu dan adik-adik peserta webinar yang sangat saya hormati, puji syukur patut kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya kehendaknya lah acara webinar monolog ini bisa terselenggara dengan lancar. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru dan adik-adik peserta webinar. Webinar monolog ini adalah bagian dari kegiatan kami yang bernama Fratran Competition atau Frako Virtual 2022. Webinar ini akan membahas tentang seni peran dalam monolog dan teknik-teknik untuk calon aktor monolog. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian mendapat materi yang fresh dan insightful tentang monolog. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Akhir kata, selamat proses dan selamat pagi. Webinar monolog untuk guru bahasa Indonesia dan pelajar SMP sederajat. Saya serahkan acara kepada moderator kita, Ibu Lucia Titin, MPD. Halo Sobat Frateran yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Secara khusus kami menyapa para frater, Bapak Ibu guru khususnya yang mengajar bahasa Indonesia dimanapun Anda berada. Dan juga kepada seluruh pelajar, teman-teman yang saat ini duduk di bangku SMP dimanapun Anda berada. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk Anda sekalian. Semoga hari ini kita senantiasa diberikan rahmat kesehatan. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa pula, yakni adalah seni peran dalam monolog. Namun sebelum kita melanjutkan webinar kita pada pagi hari ini, perkenalkan, saya Lucia Titin Triwahyuni akan memandu webinar monolog pada kesempatan yang luar biasa ini. Dan tema yang luar biasa ini kita akan membahas materi bersama dengan narasumber yang hebat pula. Frater, Bapak Ibu guru dan teman-teman pelajar yang saya kasihi dan saya banggakan,
Pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang materi bersama seorang narasumber. Beliau adalah seorang seniman, beliau adalah seorang pengajar, dan juga seorang kreator. Siapakah dia? Beliau adalah Bapak Muhammad Zaini. Lebih populernya dipanggil dengan nama keren Pak Leo Zaini atau singkatnya Pak Leo. Beliau adalah seorang yang lahir di Lamongan, asli dari Lamongan, dan saat ini beliau sedang menyelesaikan studi S3-nya. Selain seorang pengajar, beliau ini ternyata juga seorang musisi band. Seperti yang tadi saya katakan, beliau adalah seorang seniman. Dan kehidupan seni yang beliau geluti ini ternyata sudah lama. Dan hari ini beliau akan bersama dengan kita untuk membahas materi tentang monolog. Maka langsung saja, Frater Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman pelajar dimanapun Anda berada. Mari kita sambut Bapak Leo Zaini. Kita sambil. Terima kasih, Bu Titin. Selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi dan salam sehat untuk semuanya yang sudah hadir di ruangan virtual ini. Iya, karena situasi seperti ini, kita bertemu secara virtual ya Pak? Iya, sebenarnya sudah bisa hybrid. Cuman kadang masih terlena karena terlalu cukup lama ya, hampir 2 tahun kita digeser ke dunia virtual. Tapi ada keuntungannya ini Pak Leo, karena di sini kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu Guru di luar Jawa, ya, di luar Malang. Ini keren sekali. Ada yang tadi dikatakan dari Medan. Betul. NTT. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kita bisa menyapa teman-teman di sana. Juga dari Kalimantan. Dan itu kalau ditempuh secara tatap muka, mungkin butuh biaya yang besar pastinya. Pak energinya Leo. cukup besar sekali. Iya. Oke, Pak Leo, bersama kita ini sudah hadir Frater, kemudian Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman pelajar SMP sederajat yang mana mengikuti webinar kita pada pagi hari ini tentunya ingin menggali pengalaman, menggali informasi dan pengetahuan tentang monolog. Karena mungkin dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya di tingkat SMP, monolog ini masih menjadi materi yang belum diajarkan. Mungkin asing, belum diajari anak-anak. Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang virtual kali ini, saya ucapkan juga sukses untuk Prakur 2022. Ini saya cukup apresiasi banget karena Prakur 2022 itu juga menaruh perhatian yang bagi saya ini keren, menarik karena monolog itu bagian dari sebuah seni pertunjukan yang cukup tidak cukup menjadi konsentrasi yang menarik mungkin ya barangkali buat kebanyakan orang. Tapi ketika kita mau masuk dan mempelajari, saya yakin ini sesuatu yang keren dan menarik untuk jadikan sebuah pilihan ketika apalagi siswa SMP ya, ketika mau mencari bagaimana kita itu mencari personal kita atau bagaimana kita itu mencoba membangun karakter kita dan seperti apa kita itu harus merespon, menyikapi keadaan, situasi dan lingkungan kita. Maka monolog ini menjadi sesuatu yang patut untuk dipelajari dan jadikan sarana.
Eh, Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman adik-adik siswa yang sudah hadir dan tergabung dalam diskusi ngobrol, atau saya lebih sederhananya kita ngobrol aja sesuai dengan apa Bu Titin ya. Mungkin apa yang menjadi tanda kutip itu persoalan, atau barangkali ketika Bapak Ibu guru atau siswa yang sedang pernah mengikuti monolog itu mengalami problem atau kesulitan atau kendala dalam berlatih atau dalam meraih yang dianggap sebagai permainan yang bagus itu yang seperti apa. Ini mungkin kita perlu bicarakan, perlu obrolkan, yang fokusnya memang kita pilih bahwa ini persoalannya ada pada aktor, atau bagaimana seorang aktor monolog itu harus bermain di atas panggung, harus bermain monolog secara utuh tanpa ada, namanya juga monolog, tanpa ada bantuan tokoh lain, atau dia harus memerankan segala sesuatunya dengan diri sendiri atau independen individu, itulah itu. Maka coba kita kupas itu, tapi saya akan coba memberikan satu pemahaman sederhana. Mungkin nanti yang saya tampilkan ini slide-nya agak sulit dipahami, tapi saya coba akan menerangkan dengan cara yang mungkin lebih sederhana begitu ya. Oke. Saya akan tampilkan slide. Oke. Slide nomor 1. Seni peran dalam monolog. Jadi sudah muncul ya di layar. Semoga terbaca. Tapi slide yang pertama ini saja yang agak kecil. Nanti selanjutnya mungkin lebih besar. Dan mungkin nanti juga bisa dibagikan ke teman-teman. Kalau ini dirasa bermanfaat, slide ini bisa dijadikan satu pembelajaran sederhana untuk seni peran dalam monolog. Oke, jadi sebelum kita panjang lebar Bu Titin, maka saya curiga jangan-jangan kita ini juga belum paham betul monolog itu apa. Coba, ada monolog, ada dialog, ada epilog, ada prolog. ya itu. Oh, Maka yang kita log-log gitu ya, Pak. yang log apa bacanya ya? Log apa log ya Bu ya? Kalau ini kan dalam bahasa Inggris sebenarnya adaptasi dari istilah asing yang itu sebenarnya mono itu satu, log itu berbicara. Atau kalau diistilahkan dalam bahasa Indonesia, monolog itu berarti berbicara sendiri, atau bercerita sendiri, atau kalau kita kuatkan menjadi sebuah penampilan atau sebuah pertunjukan monolog, maka monolog adalah sebuah pertunjukan yang dibawakan oleh seorang diri. Bahwa pemainnya adalah hanya satu orang. Satu orang ini yang akan menuntaskan, membuka, mengawali, dan mengakhiri pertunjukan dengan seorang diri, tanpa ada orang lain. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau kita melihat sebuah drama, itu banyak sekali pemainnya, ada sampai ya ada yang 3 orang, 4 orang, sampai tak terhingga. Maka monolog ini hanya satu orang dan dia akan bertanggung jawab atas semua hal yang sudah diciptakan di atas panggung. Menciptakan apa? Ini yang penting. Maka kita coba di slide itu saya coba tulis bahwa seorang aktor yang sedang berakting di atas panggung sendirian. Acting melalui ekspresi, mengungkapkan apa yang dirasakan, baik dari sebagai dirinya sendiri, sebagai aktor, maupun dirinya yang sedang memerankan atau sebagai tokoh. Maka ini menjadi tanggung jawab yang benar-benar harus
dipahami kalau adik-adik siswa SMP itu mau main monolog, maka adik-adik ini harus sadar bahwa dia akan main sendirian. Itu Harus bukan disadari sejak awal menakut-nakuti ya ya. Pak Leo ya. Oh, saya dikira menakut-nakuti. Oh, bagaimana ya main sendiri itu? Apa berani? Ya namanya monolog, maka kesadaran sejak awal bahwa seseorang ini akan tampil sendirian. Ada monolog, ada nyanyi, ada apa yang sendirian itu Bu ya? Ya, Solo vokal ya. iya, ada yang main musik sendiri, solo vokal. Itu semua memang sendiri dilakukan bisa dilakukan dengan sendirian. Tapi ceramah itu kan juga sendiri ya. Sendiri ya. Enggak, ceramah Pidato juga. berbondong-bondong pidato. Tapi itu monolog atau ceramah atau ini nanti juga kita coba bahas di situ. Yang jelas seorang aktor yang memerankan tokoh dalam sebuah cerita yang diikuti dengan berbagai nanti kita akan bahas tekniknya itu seperti apa, bahwa aktor yang sudah memerankan seorang tokoh dalam sebuah cerita itu harus ngapain saja, apa saja yang dilakukan. Jangan-jangan dia masih menjadi misalnya saya sebut nama Anton. Jangan-jangan Anton nggak sadar kalau Anton ini sudah memerankan sesuatu atau memerankan tokoh dengan karakter yang berbeda. Tapi dia masih belum benar-benar sadar kalau dia sedang bermain di atas panggung itu. Atau dia justru sangat kuat dengan keaktorannya. Ini juga ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Maka di sini kalau kita berbicara atau kita fokuskan bahwa seni peran dalam monolog, maka yang perlu digarisbawahi dalam konsep peta konsep sederhana yang saya buat ini adalah seseorang itu akan memiliki 3 label lah. Jadi seseorang akan memiliki 3 posisi, 3 label itu bahasa Indonesia. Kita orang Indonesia kenapa tiba-tiba ya label. Ya, labelnya bahwa saya ini seorang Leo, saya Leo yang menjadi aktor dan aktor yang akan memerankan tokoh tertentu. Itu berbeda-beda. Kalau saya sebagai Leo kesehariannya itu berarti ya bapak rumah tangga, ya berarti mungkin bisa penjual kopi ataupun ya profesi macam-macam. Tapi kalau saya sudah sadar bahwa saya ini aktor, bahwa saya ini seseorang yang siap hadir di atas panggung, maka segala sesuatu yang berpotensi yang berhubungan dengan panggung ini harus disiapkan. Maka ada buku yang namanya persiapan seorang aktor. Memang aktor ini harus disiapkan, nggak bisa orang tiba-tiba instan jadi aktor. Ini mohon maaf nanti kalau menyinggung Bu Titin ya. Ini kadang yang tidak disiapkan oleh guru. Gitu. Iya, guru menyiapkan menjadi tokoh aja. Dari siswa, sini Anton, kamu nanti saya suruh ikut lomba monolog ya. Ini naskahnya, kamu pelajari. Tokohnya apa, pokoknya dibaca dulu. Ini Anton sudah disiapkan jadi tokoh yang akan memerankan di naskah itu. Padahal kita belum tahu Anton ini siswa apa aktor. Ini yang penting banget untuk disadari. Bahwa siapa sih yang akan memerankan tokoh ini, dia sudah punya persiapan belum? Dia sudah paham belum? Secara fisik tubuhnya itu apakah dia sudah benar-benar menguasai, jangan-jangan kalau sudah naik panggung masih tola-toleh, masih enggak tegas jalannya, masih dia bingung ekspresinya itu apa. Ini kan banyak toh orang kecenderungan naik panggung masih enggak center, tahu enggak center? Jadi kalau kita lihat panggung tengah gitu, dia kok kamu enggak ada di tengah, ini enggak center tengah. Sudah di panggung tapi bingung sendiri begitu ya Pak. Kok kamu main celek begitu apa menghadapnya? Ini aktor banget. Ini kalau nggak dikuasai nggak bisa.
aktor itu misalnya Bu Titin sebagai seorang guru kesehariannya, kalau sudah mau main gitu, maka kesadarannya bukan guru, kesadarannya adalah aktor. Ketika sudah naik panggung, aktor ini berperan. Aktor yang akan memerankan apa, tokoh apa itu. Maka bedanya adalah di sini ketika kita melihat siapapun, kita tidak sebut bahwa dia aktor apa tidak, itu akan kelihatan banget kalau sudah naik panggung. Terbiasa apa enggak itu. Kalau sudah dia menguasai panggung, mau gerak apapun, mau menghadap seperti apapun, mau ini kalau kita bicara tubuh aktor ya, itu pasti pantas. Itu bawaannya enak. Karena saking terbiasanya kah? Ya Pak dia Leo? sudah menguasai, paham bahwa kebutuhan aktor itu apa, sama dengan kebutuhannya guru itu apa, atau kebutuhannya tukang parkir itu apa misalnya. Itu sudah paham, harus menguasai, harus pakai peluit, harus tahu kalau mundur, kalau kebanteran, mundurnya terlalu cepat, itu akan menabrak mobil belakangnya, itu kan resikonya cukup harus dikuasai kesadarannya, aku ini siapa itu. Jadi kalau itu, karena itu nggak diajari dalam ketika seseorang sudah harus berperan ya, harus sudah menguasai tokoh tertentu, nggak ada pelajaran itu, pelajarannya nggak di situ. Kalau sudah belajar tokoh atau memerankan tokoh tertentu dengan karakter tertentu, itu sudah dia harus benar-benar menguasai secara tokoh ini psikologinya seperti apa, tokoh ini kehidupan sosialnya seperti apa, tokoh ini secara fisik seperti apa, itu sudah kebutuhannya berbeda. Ini yang harus kita sadari betul itu. Maka di sini saya tekankan bahwa di slide saya ini kesadaran seseorang itu ada 3. Aku sebagai diri sendiri, aku sebagai aktor, dan aku sebagai tokoh. Aku secara personal, aku secara profesional atau profesi, aku secara produsen, atau saya akan produksi sesuatu, saya akan membuat sesuatu. Itu. Baik. Tuh. Jadi kita coba lanjutkan ya. Ya. Saya Kalau masih banyak kan misal gini, waktunya. Pak Leo, Gimana Ibu? kalau kita kaitkan ya, karena seperti tadi di awal kita Loh, katakan kok mundur? bahwa Oke? materi monolog ini kan tidak Ya. diajarkan di SMP. Iya, benar-benar. Sedangkan peluang atau kesempatan adanya event atau lomba itu untuk monolog saat ini semakin banyak. Ya, betul. Kira-kira kalau di sini mumpung ada Bapak Ibu guru yang mengampu bahasa Siap. Indonesia, Oke. kira-kira apa langkah cepat atau langkah praktis yang bisa dilakukan untuk mengantar pemahaman siswa pada monolog sekaligus apa ya, dalam waktu yang singkat Oke. bisa melatih anak-anak untuk menjadi seorang aktor yang nantinya kalau kebutuhan ikut lomba, Bapak Ibu guru itu tidak seperti Anton tadi, asal Oke. comot, padahal Anton ini tidak tahu bisa apa tidaknya gitu bermain peran. Bagaimana Pak Leo? Ya, jadi ini sesuatu yang pertanyaan yang atau apa yang disampaikan Bu Titin ini menarik. Karena memang kondisinya memang seperti itu di sekolah itu kan SMP ternyata masih belum ada pembelajaran yang mengarah spesifik ke monolog atau seni peran atau ke seni drama. Cuman yang menarik lagi adalah seni monolog atau seni drama atau teater itu sendiri menjadi satu wadah yang cukup potensial ketika akan membentuk karakter siswa kita. Betul. Bagaimana siswa itu bisa lebih paham terhadap dirinya sendiri, paham dengan apa yang akan dilakukan, dia memiliki prediksi atau perencanaan yang cukup menarik, strategis, itu ada di pembelajaran. Salah satunya saya kira pembelajaran teater ini. Maka ya ini nggak mau kreativitas guru yang harus dituntut agak lebih ini ya, lebih apa Bu ya, kreativitas, kesadaran guru yang harus kreatif, sorry. Kreatif. Iya, ketika KD-nya itu mungkin bahasanya nyerempet mendekati, ada KD yang mendekati dengan seni peran, maka ya mau nggak mau masuk
dimasukkan begitu ya? dimasukkan. Dan catatan saya adalah sebenarnya kita itu cukup memberikan basic dasarnya saja. Ini kan bentuk-bentuk pengembangan ya, ke monolog, ke teater, ke eh, seni pertunjukan yang lain, itu pengembangan saya kira. Basicnya adalah bahwa ketika seseorang ketika kita misalnya ada KD apa Bu ya, mengapresiasi naskah atau memerankan naskah, Memerankan itu tokoh kan dalam KD-nya naskah begitu. misalnya. Ya, sebenarnya kan tuntutannya itu kan nggak mungkin anak-anak langsung bisa memerankan. Saya juga nggak yakin tiba-tiba KD itu muncul dipelajari terus anak itu sakti langsung bisa memerankan. Enggak begitu juga. Tapi dasarnya kalau kita berikan tepat bahwa bagaimana anak-anak supaya kita itu bisa memerankan. Maka itu yang diberikan. Bahwa sebelum memerankan, kesadaran bahwa memerankan itu berarti kita tidak sedang menjadi benar-benar menjadi diri Diri kita sendiri. sendiri. Tapi kita mencoba memahami diri orang lain yang akan kita jadikan itu mungkin menjadi akan kita ambil, kita perankan atau kita jadikan diri kita. Kita mencoba mentransformasikan, bahasanya bisa bermacam-macam ya. Tapi itu tentu ada caranya, ada langkahnya. Bahwa substansinya adalah ketika memerankan tokoh, memerankan sebuah adegan, maka kita harus paham apa yang akan kita perankan. Kalau kita masuk kelas, kita nggak tahu peran kita, itu kan lucu, Bu Titin. Kamu sebagai apa gitu? Sebagai apa ya saya ya? Bingung sendiri. Iya, karakter kita nggak akan pernah muncul. Baik. Karena kita nggak paham peran kita. Tapi kalau kita masuk gitu, Anda siapa? Oh, saya pemateri dalam diskusi yang setelah ini akan kita laksanakan. Jelas. Anda siapa? Oh, saya guru yang bertanggung jawab, Pak. Karakter kita jadi paham. Antara guru dengan pemateri, guru dengan apalagi masuk. Kamu siapa? Saya siswa yang mau bantu Bu yang ini. Jelas. Posisinya karakter yang akan dibangun di apa ini ya? Coba dikuatkan adalah ya siswa, kalau kamu lihat gurumu, kalau kamu lihat materi itu jelas peran. Ini penting bahwa dicari substansinya aja. Nggak harus keburu-buru pengen kalau sudah ada KD itu terus tiba-tiba sakti bisa memerankan. Nggak gitu Baik. juga Berarti gitu. intinya Bapak Ibu pengajar bahasa Indonesia, kita harus out of the box begitu ya, Pak Iya. Leo. Artinya tidak terpaku pada KD di silabus yang setiap tahun kita geluti, kita ajarkan kepada siswa, tetapi kita dituntut untuk mencari kesempatan. Karena para pelajar yang memang kita beri bekal menjadi seorang aktor itu akan bermanfaat ya, Iya. Pak Leo, dalam berbagai bidang kehidupannya nanti. Baik Pak Leo, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Siap. Jadi di slide selanjutnya ini kan saya coba munculkan beberapa tahapan atau teknik yang mungkin ini bisa akan berbeda ketika pendekatannya berbeda juga. Ini menurut saya jauh lebih efektif ketika bagaimana kita akan menjadi aktor yang bermain di monolog. Salah satu caranya yang coba saya hadirkan itu ada 6 poin ini. Bahwa harus melatih fisiknya. Latihan fisik. Ya, latihan fisik itu maksudnya apa? Ini nanti saya jelaskan. Latihan imajinasi, melatih fisik secara potensi vokalnya, melatih suara sukma atau bagaimana kita itu bisa lebih peka terhadap segala sesuatu yang butuh empati, butuh perhatian dan sebagainya. Artinya olah rasa itu menjadi sangat penting sekali di sini. Lalu ada tahapan bagaimana kita itu tokoh ke
aktor ke tokoh, yaitu perlu ada analisa, perlu ada riset, perlu ada apa ya bahasanya, ya sebuah pendekatan-pendekatan yang Observasi. iya betul, sampai pada akhirnya kita itu benar-benar sangat memahami tokoh yang akan kita perankan itu. Dan tahapan yang terakhir sebenarnya ini penting, yang juga nggak banyak dilakukan oleh, ya mungkin saya juga nggak sering melakukan dulu, tapi kalau sekarang saya melakukannya. Kalau saya mau main gitu, misalnya saya mainnya di Jakarta, uji cobanya itu saya main aja di kafe, di sekolah, di kelurahan, di ini saya uji cobakan dengan berbagai penonton yang berbeda. Atau sebelum itu saya undang teman saya dulu, lihat permainannya, nanti yang mana yang nggak asik, yang nggak keren, saya kasih tahu apa yang salah di mana. Itu penting. Kadang orang suka, bukan malu apa Bu ya, gengsi ya. Gengsi plus malu kan Iya, kayaknya Pak. kayaknya gitu. Janganlah. Apapun yang terjadi selama kita masih berproses, ya biarkan orang tahu bahwa sebenarnya untuk bisa sampai kita keren itu, kita sebelumnya memang nggak keren gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi olah fisik. Ini saya ada ilustrasi yang menarik. Hanya ilustrasi saja, tapi ini bisa saya jadikan sebuah ini ya, acuan juga, bahwa itu aktor yang sama, tapi dia menjadi berbeda karakter, menjadi berbeda bentuk ketika dia memerankan tokoh tertentu ya. Seorang aktor yang baik harus memiliki fisik yang baik. Fisik yang baik itu seperti apa? Bukan perkara karena hanya duduk saja lalu tidak latihan fisik. Ini penting Bu Titin. Ini yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu atau adik-adik siswa. Ini yang sering terjadi, ada alasan yang saya kira itu nggak menarik untuk dikeluarkan statementnya. Ngapain latihan? Latihan fisik, apalagi fisiknya pakai lari-lari, pakai berkeringat, pakai naik turun, pakai apa. Kita kan tokoh yang kita perankan nanti kan hanya duduk saja. Jangan salah. Perkara duduknya siapa? Duduknya Bu Titin dengan duduknya saya, dengan duduknya Bu Kepala Sekolah, Pak Kepala Sekolah, tukang parkir dan sebagainya, tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Ini yang perlu dicamkan dengan baik. Jika tidak ada yang sama, potensinya tidak sama. Apa yang akan kita lihat ketika aktor itu hanya duduk saja? Kalau duduk saja apa yang kita lihat? Maka potensi duduknya ini yang kita lihat. Kok bisa keren gitu ya duduk aja? Kakinya bisa dinaikkan. Aku kalau duduk apa gitu ya? Ini sesuatu yang sederhana, kecil, yang barangkali ya memang kalau nggak aktor ya nggak dipelajari. Tapi kalau aktor ya harus belajar ini. Jangan salah, hanya karena duduk, hanya karena berdiri saja, hanya karena berjalan saja. Ngapain berjalan, setiap hari juga berjalan. Jangan salah, berjalannya setiap orang nggak ada yang sama. Ngangkat tangannya nggak sama, ngangkat kakinya nggak sama. Ini jarak langkah lebarnya nggak sama, gerak kepalanya nggak sama, semua nggak ada yang sama. Maka potensi ini yang harus kita sadari. Mengolah fisik itu bukan berarti kita itu latihan fisik saja, tapi kesadaran bagaimana potensi fisik kita itu sampai seberapa. Kita harus paham, fisik saya ini potensinya seperti apa sih? Maksimalnya seperti apa? Kalau saya duduk aja gitu, menariknya di mana? Ini yang perlu kita pelajari. Maka harus latihan duduk yang berbagai potensi duduk dilakukan semua orang, itu harus kita lakukan. Duduk tidak ada kursinya, duduk kursinya yang atos bahasa Jawanya itu keras, nggak nyaman. Duduk yang di sofa, duduk yang seperti macam-macam, apa ya? Jadi fisik yang bukan berarti orang itu cenderung bilang olahraga atau ya yang diselewengkan menjadi istilah-istilah yang seolah-olah itu nggak perlu kita lakukan. Padahal itu penting sekali. Jadi latihlah fisik Anda. Melatih fisik berarti kesadaran memahami potensial tubuhnya sendiri-sendiri. Itu yang perlu dilakukan. Maka kalau ada
saya mencoba mengambil satu buku yang misalnya ditulis oleh Stanislavski itu, bahwa ya ketika kita untuk mengutarakan sesuatu atau kehidupan yang halus dan terutama bersifat bawah sadar, ini penting fisik itu yang butuh sentuhan-sentuhan kecil, butuh kesadaran-kesadaran yang mungkin semua orang itu menganggap nggak penting. Ini disinilah letak kita. Orang itu bisa tidur saja di atas panggung menari itu juga sangat berpotensi. Orang akan bisa mengukur, memilih menarik mana ketika orang dengan berbagai ini ya, apa ya Bu, bertingkah yang macam-macam dengan orang diam saja. Padahal logikanya kalau diam nggak ngapa-ngapain. Orang bisa memilih yang diam saja jauh lebih menarik ketika dia paham diamnya itu harus ngapain. Harus baik. Jadi latihan fisik untuk kebutuhan aktor juga berbeda dengan latihan fisik untuk kebutuhan tokoh. Ini yang seperti saya sampaikan tadi. Oke, kita lanjutkan dulu. Semoga waktunya agak panjang. Tapi saya singkat-singkat ya. Saya takutnya nggak cukup. Sama dengan olah vokal. Olah vokal ini berarti bukan kita terus harus, ya itu tadi dihubung-hubungkan dengan kalau ada potensi seni pertunjukan yang jauh lebih ini ya, lebih banyak orang mengenal seperti apa ya latihan vokal, kayak mau nyanyi ya, kayak mau nyanyi saja. Ini perkaranya bukan urusan bahwa yang nggak nyanyi itu nggak melatih vokalnya, itu posisinya sama dengan melatih fisik. Bahwa range vokal kita atau potensi, bagaimana potensi, memahami potensi vokal kita itu bisa semenarik mungkin. Kalau vokal, nah ini bedakan. Ketika Bu Titin ini kan asli Jogja. Saya Kok tahu Pak? tahu karena kita kan harus saling tahu. Baik. Ya, saya asli Jogja. Lalu. Kalau umpamanya Bu Titin ini asli Jogja dan aslinya Jogja, itu kan berbeda dengan saya yang asli Lamongan, asli Malang, atau asli Surabaya. Bu Jogja mungkin beda lagi dengan aslinya Solo. Ini kalau dua orang suruh ngomong ya nggak bisa sama lah Bu. Ini yang satu itu dengan kekhasannya yang cukup lembut, halus, menawan, mempesona. Yang satu kasar banget nih misalnya. Ya, halus banget, kasar banget. Ini kan bagaimana kita memahami bahwa dua model ini potensinya sama-sama menariknya. Bukan berarti yang kasar nggak menarik, yang halus menarik. Kata siapa? Saya kalau makan bakso itu yang kasar yang jauh lebih menarik kan begitu. Ini yang harus kita sadari bahwa latihan vokal, totalitas olah vokal seorang aktor bukanlah persoalan ya persoalan ya harus paham kapan waktunya, ini harus keras, ini harus lembut, ini harus ini persoalan itu yang harus disadari bahwa kamu harus paham bahwa semua orang itu punya potensi yang sama itu. Sumbernya atau mungkin ini Bu ya, akarnya saja yang tidak sama. Kalau ada yang sudah sejak lahir suaranya bagus, terus yang satunya belum tahu suaranya itu bagus apa enggak, bahkan cempreng. Ternyata ketika dia masuk ke lingkungan daerah tertentu gitu, suara saya kok bisa seperti ini ya, semua orang noisy misalnya. Ini kan urusannya berbeda sekali dengan bagaimana
vokal itu apakah harus untuk nyanyi atau untuk bersuara merdu. Ya, merdu bagi seorang aktor juga dituntut, tapi pada saat kapan dia harus merdu dan pada saat kapan dia harus tegas, harus benar-benar artikulatif dan sebagainya itu. Atau lembut begitu ya. Betul. Jadi kalau nanti semisal ini Pak Leo, kita dihadapkan pada naskah monolog ya. Iya. Ya, jadi di sana kita harus bisa istilahnya bagaimana? Istilahnya menandai, oh di sini saya harus Betul. bersuara lembut, di sini harus kasar, di sini harus keras, begitu kah? Iya. Iya. Contoh begini, saya beri contoh ya. Saya dikasih kalimat aja, ngawur aja kalimatnya. Misalnya Bu Titin kasih kalimat apa? Ya. Ini, Misalnya, ya? Aku bukan Milikmu. Iya, Aku bukan milikmu, Pak. Oke, iya. Ini mau dibawa kemana potensi dialog ini? Mau dibawa ke potensi yang sebenarnya aku ini milikmu, tapi yang dikeluarkan itu justru aku bukan milikmu, perempuan sekali. Atau ini penegasan perempuan sekali. Aku mau saja nih sekali, saya mau bilangnya perempuan sekali. Sadar diri perempuan itu dengan, atau justru penegasan bahwa memang saya bukan milikmu, atau ini pertanyaan, atau ini kan beda semua Bu. Potensi ini itu kan beda bagaimana kita mengolah vokal kita ya. Bu Titin, saya ini bukan milikmu, atau sayang, atau kalau aku ini cenderung dekat ya, aku bukan milikmu, atau aku bukan milikmu, beda. Pertanyaan jadi sangat, aku bukan milikmu, atau harus keras, aku bukan milikmu. Jadi pergi, enggak, misalnya. Itu bukan perkara kalimatnya yang harus diubah, tapi potensi aktor ini harus paham ketika kebutuhan apa yang mau diperankan, itu sumber daya atau materi yang harus diolah itu yang seperti apa. Ini yang kadang memang ya gimana ya, butuh ini Bu ya, butuh intensitas atau kesadaran bahwa ini proses yang nggak bisa instan lah. Iya, butuh kepekaan juga. Iya. Oke, jadi olah vokal ini diperlukan manakala dalam memahami sebuah naskah, itu kita perlu membedakan apa suara, intonasi begitu ya Pak Leo. Iya. Jadi ada aksentuasi, ada artikulasi, ada bagaimana vokal ini. Yang menarik itu adalah tuntutannya, yaitu tadi tuntutannya aktor itu bukan bersuara keras, tapi bersuara tegas. Bersuara tegas. Jelas tegas itu. Contoh begini, kalau marah-marah itu kan justru kalau nggak keras itu yang terlihat marah. Justru yang keras itu sebenarnya nggak marah-marah banget. Marah-marah banget. Itu yang kadang kita nggak paham. Kamu kurang ngajar, itu nggak marah, itu mesti pura-pura marah. Tapi kalau sudah ini masuk ke dalam ini ya jiwa atau sukma kita, nggak pakai ngomong itu merah padam itu. Terus nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara sudah. Kalau ataupun keluar bicara itu sudah nggak bilang marah, sudah umpatan, sudah kalau bahasa saya sudah sudah menusuk sekali. Itu yang ini bagaimana seorang tokoh dalam atau seorang aktor dalam memerankan tokoh itu bisa sampai ke situ. Itu akhirnya apakah ini dialog ini harus disampaikan ataukah tidak perlu disampaikan, atau cukup dirasakan dan penonton sudah paham. Seperti tadi, dengan kita memerah itu sudah marah, nggak perlu ngomong. Marah yang ya, klimaks. nggak perlu gitu seperti ya, sinetron Indosiar kan.
sudah marah bilang juga, saya ini marah. Iyalah, siapa yang nggak tahu kamu marah, nggak usah Oke. bilang. Menarik sekali Pak Leo. Frater, Bapak Ibu serta teman-teman pelajar, ketika Pak Leo sedang menjelaskan ini, Frater Bapak Ibu guru dan juga teman-teman bila ada pertanyaan Ya bisa langsung saja, nggak bisa langsung Pak Leo ya. nggak apa-apa. Oh, Kita boleh. ngobrol enak, Ngobrol santai. enak. Raise hand berarti ya. Iya. Silakan Frater Bapak Ibu atau teman-teman jika ada pertanyaan saat kami berbincang ini silakan raise hand, nanti kami akan menanggapi langsung. Gitu ya Pak Leo Oke, ya. supaya saya juga terpantau gitu. Ini jangan-jangan teman-teman masih di situ atau ini supaya ada dialog, boleh langsung ada instruksi atau misalnya usulan atau masukan dari apa yang saya sampaikan mungkin kurang lengkap atau apa bisa disampaikan Oke. juga. Baik Pak Leo, kita lanjut nih. Semakin Oke. asik ini. Selanjutnya ada olah rasa. Seorang aktor dituntut benar-benar harus merasakan apa yang dirasakan ketika berakting, ya. Agar apa ya, aktor itu bisa menghidupkan tokohnya, bisa benar-benar. Ini persoalan sudut pandang. Tapi kalau saya yang ditanya, aktor itu sebenarnya dalam memerankan tokoh itu seperti apa? Seperti apa cara dia memandang? Apakah dia menjadi, dia berperan, atau dia itu merasakan, mengalami, atau seperti apa? Kalau saya, berbeda-beda ya nanti ya. iya itu berbeda-beda. Kalau saya ya, aktor itu harus bisa mengalami apa yang dialami oleh tokoh. Jadi kalau seorang tokoh itu mengalami peristiwa pahit misalnya, ditinggalkan oleh kekasihnya atau orang tuanya terbunuh misalnya, ya saya harus bisa mengalami itu. Bukan menjadi lagi, tapi pengalamannya harus sama. Artinya pengalaman secara psikis ya. Kalau fisiknya mungkin akan bisa digantikan. Misalnya begini, kalau saya membunuh seseorang, menjadi tokoh yang akan membunuh seseorang, ini sebenarnya kan pengalamannya saya belum pernah membunuh kan. Tapi bagaimana peristiwa mengalami membunuh ini benar-benar saya bisa merasakan itu. Ini yang harus sampai. Merasakan pengalaman membunuh itu yang harus sampai itu pada kira-kira kalau kita misalkan ya hanya baca artikel atau apa itu kan sulit untuk kita iya. benar-benar mencoba merasakan itu nek dadi pembunuh gitu ya. Iya. Bagaimana sih kalau jadi pembunuh? Kira-kira apa Ya, kita harus cari pembunuh? Ya. Dalam tanda kutip di penjara atau di mana begitu Pak Leo? Itu salah satu bentuk riset salah satu pendekatan bentuk yang riset. mungkin setiap orang tidak sama. Tapi untuk menjadi seperti itu, menjadi seperti pembunuh harus dilakukan dalam tanda kutip adalah untuk bisa merasakan pengalaman yang sama. Yang mau aman, ini kan ada cara-cara yang ekstrim, cara aman, cara selamat, cara jangan sampai setelah menjadi aktor sudah jadi pembunuh beneran kan ya, ini nggak aman ini. Ini menjerumuskan orang. Ya saya bayangkan saja, caranya mudah sekali. Kalau Bu Titin sudah melihat seekor tikus got itu sudah marah mangkel pengen membunuh dengan iya itu bisa jadikan pengalaman yang menarik. Itu sudah dibunuh aja tikus ini dengan diberi sentuhan atau apa ya, stimulus ya. Sudah mangkel kalau lihat binatang tertentu, sudah marah, sudah ini mengganggu stabilitas kehidupan kita misalnya. Melobangi daun yang kita baru beli ya, kesayangan banget, mahal banget. Coba bayangkan aja, ini saya beli susah payah banget daun ini, baju ini kayaknya juga nggak mudah belinya, baru beli belum dipakai sudah dilubangi sama binatang yang ini mangkel banget saya sama binatang ini. Kalau ada, nggak usah pakai ditanya, pasti itu sudah amarahnya muncul, sudah model dicabi atau apa, sudah pilihannya sudah. Ini maksud saya. Itu. Jadi kita harus peka, kita harus paham bahwa
aktor itu pandai merasakan, pandai berempati, pandai menaruh eh, ini ya rasa bahwa seperti apa seseorang tokoh A itu ketika itu saya perankan dan sebagainya itu. Bentuk latihannya macam-macam sekali itu. Lalu ini ada latihan yang justru lebih menarik, latihan imajinasi. Itu sebenarnya bagaimana peran berimajinasi. Seorang calon aktor yang bermain sendirian, bagaimana kalau orang mainnya saja sudah sendiri, miskin imajinasi lagi. Mau ngapain kamu di atas panggung coba? Sudah mainnya sendiri, tidak punya darah kreativitas yang tinggi ya, karena imajinasinya tumpul. Ini jangan salah, imajinasi itu bisa tumpul kalau kita biasakan tidak melakukan aktivitas yang ini ya berpotensi membuka peluang berimajinasi. Yang menuntut imajinasi Iya. juga. Kalau sudah gitu. tumpul begitu diberi stimulus apa? Enaknya ngapain setelah ini? Bos, nggak tahu saya. Nggak bisa mikir. Sudah. Padahal ini persoalan makan aja. Persoalan enak misalnya. Makan kemana? Kita nggak tahu, nggak bisa mikir. Terserah kamu. Ini bahaya. Pokoknya terserah ya. Membuat pementasan menjadi yang kacau lah, gambar dan tanpa rasa, tanpa daya pukau dan sebagainya itu. Ini jangan sampai adik-adik SMP itu sangat memiliki daya imajinasi yang cukup tinggi daripada Bapak Ibu gurunya. Ini Betul. bukan berarti ini ya, kita membandingkan antara guru dan murid, enggak, tapi usia anak-anak itu usia yang sangat potensial untuk berimajinasi. Dia masih bebas, kalau kita ini kan sudah banyak tanggungan ya untuk mau mikir berimajinasi, ini masih ini boleh apa enggak apalagi Tanggungan dan dukungan juga dengan tuntutan. iya, apalagi harus berhadapan dengan norma agama, hukum dan sebagainya. Kalau anak kecil masih belum punya itu, dia masih sangat Potensial. orisinal. Jadi media dalam seni peran itu memang aktor sendiri. Jadi jangan menuntut ada media lain ketika aktor itu belum siap dengan dirinya sendiri. Ini yang banyak terjadi juga kalau main monolog. Ini pernah jadi perdebatan saya juga di penjurian beberapa tahun yang lalu di tempat yang berbeda ya. Jadi saya gemes, ada 2 aktor gitu, yang satu itu keren banget ya, mainnya sudah oke banget, sudah ini. Cuman dia tidak memiliki media yang cukup apa ya, secara set, secara properti, secara ini. Bagi saya nggak penting itu. Ngapain, buat apa kalau aktor itu tidak bisa memerankan, tidak bisa memanfaatkan ya. Hanya untuk indah-indahan kalau bahasa saya. Hanya untuk pelengkap. Siapa yang mau jadikan pelengkap saja tanpa sepenuhnya ini ya. Jadi kalau aktor itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, nggak perlu properti atau apa ya, media lain yang tidak diperlukan. Yes, berarti aktor itu jauh lebih hebat. Tapi ketika ada media lain, misalnya ada properti, itu pasti termanfaatkan kalau aktor yang keren itu. Memang akan jauh lebih bagus, kan begitu. Tapi yang jadi ironis adalah ketika aktor itu tidak menguasai, maka ada opsional atau yang memiliki alibi, wah kamu mainnya kurang bagus ekspresimu. Coba tak beri kostum ini biar kamu lebih ekspresif. Kalau dianya nggak ekspresi ya tetap ada kostumnya jadi beban. Kamu tak beri ini ya properti pedang supaya kamu lebih gagal. Kalau kamu pedang nggak tahu bedanya megang pedang sama megang tahu ya sama saja akan jadi sesuatu yang runyam, kan itu. Jangan sampai membebankan bahwa tanggung jawab kebutuhan aktor itu dibebankan pada kebutuhan yang seolah-olah itu sudah selesai. Padahal ini kebutuhannya aktor, ini bebannya aktor, tanggung jawabnya aktor. Maka aktor itulah medianya. Ya wis, kamu potensinya dimaksimalkan.
Kalau memang butuh sesuatu di luar kamu dan itu enggak ada di diri kamu, baru itu. boleh Iya. diajukan. Oke. Jadi saya agak persingkat biar sampai tuntas dan kita bisa diskusi ya, Bu ya. Baik, baik. Ini yang penting menurut saya, bahwa ketika kita itu sudah paham bahwa oh saya ini aktor yang akan bermain monolog, maka saya harus mempelajari naskah. Dalam pelajari naskah yang dipelajari pertama kali apa ya? Tentu yang dipelajari itu ya apa ceritanya, apa yang akan disampaikan, siapa yang menyampaikan, seperti apa perannya dalam cerita ini, dan harus ngapain saja dan sebagainya. Itu tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan. Enggak bisa tokoh ini enggak benar-benar dikuasai hanya atas dasar aku paham ceritanya. Atau saya paham ceritanya kok. Ceritanya tentang ini kan, misalnya begitu. Aku ngerti apa yang dilakukan misalnya. Enggak sesederhana itu, tapi bagaimana ini benar-benar bahwa tokoh itu sangat hidup sekali. Tokoh itu benar-benar bisa menghadirkan sebuah kehidupan, membuat sebuah peristiwa, bukan menyampaikan loh ya, bedanya ini. Membuat sebuah peristiwa. Ya, menghadirkan sebuah peristiwa, membuat kehidupan di atas panggung, bahwa itu real, itu nyata. Kamu menciptakan sesuatu, bukan kamu menyampaikan atau menceritakan loh ya. Bedanya begini, menyampaikan, menceritakan dengan memerankan atau membuat peristiwa. Saya sakit perut sekarang, jadi saya nggak boleh masuk sama ibuku. Itu menceritakan, itu menyampaikan. Tapi kalau menghadirkan, membuat peristiwa, ya kamu, ya ampun, aduh sakit. Padahal saya sudah mau sekolah tadi. Tapi ibu nggak tahu, ibu saya mesti nggak, saya dimarahi nggak boleh sekolah kalau sudah perut sakit begini. Ini beda Bu. Ini orang akan tahu kalau saya ini memang sakit. Bukan karena tahu karena saya menyampaikan, tapi dia melihat, dia paham bahwa, aduh seakan rek, oh ya memang kudu nggak sekolah deh. Kayaknya harus memang nggak sekolah kalau sudah seperti itu. Ini yang penting, yang harus dipahami. Apa sih keterlibatan penonton itu? Informasinya nggak sederhana, oh kamu sakit perut. Bukan itu, tapi bagaimana apa yang kita rasakan itu sampai pada penonton. Sehingga kita juga punya kesimpulan. Penonton punya kesimpulan yang sama dengan kita. Bagus, mending nggak usah sekolah, konek-konek itu seakan. Artinya respon yang mengundang simpati, bahkan empati begitu ya. Benar, artinya memang penonton mau nggak mau harus juga ikut bermain. Bedanya dia dibatasi, yo nggak usah terus langsung mencolot naik ke panggung gitu. Ini yang penting. Jadi kalau mau dipelajari memang panjang semua tahapan-tahapan ini. Tapi saya kira apa yang saya sampaikan bahwa analisis tokoh di sini adalah mendekatkan pada kondisi yang paling real itu. Yang sempat di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau di teorinya Stanislavski itu atau dalam pelajaran yang biasanya teman-teman teater lakukan, kalau sudah berbicara tokoh, maka 3 ini harus selesai, yaitu secara fisik, secara psikologi, atau ya secara psikologinya dan secara sosial atau sosiologisnya. Jadi psikologis, sosiologis, psikologis, fisikologisnya, fisiknya seperti apa, karakter, sifat, dan pembawaannya seperti apa, terus dia itu dalam lingkungan itu berstatus apa, itu beda semua sebelum dia menyampaikan atau membuat peristiwa cerita itu. Cerita itu beda-beda nanti jadinya, begitu. Ini masih terakhir, nah ini uji coba. Ini slide terakhir. Uji coba
itu memang penting. Uji coba dalam hal ini memang ya mau nggak mau bagaimanapun juga kita itu pasti ada trial errornya ya, nggak bisa sekali terus jadi. Maka prinsip ini adalah semakin kita sering diberikan masukan, semakin sering kita diberi arahan dan sebagainya, pastilah itu akan menjadikan kita jauh lebih matang, lebih benar-benar siap seperti itu. Ini menjadi jadi bagaimana aktor itu cukup paham, sadar bahwa dalam uji coba itu nanti akan menemukan banyak pengalaman-pengalaman yang tidak sama, respon-respon yang tidak sama, dan akumulasi ini yang akan jadi pelajaran yang menarik. Dan ini nggak ada dalam latihan sebelumnya. Latihan sebelumnya itu yang analisis naskah, latihan puisi, itu nggak ketemu. Kalau persoalan ini sudah kita dihadapkan pada situasi yang berbeda. Kalau kita itu mainnya di depan anak SD misalnya, beda lah nanti. Kalau sudah kita pindah mainnya justru di depan bapak-bapak ketua RT. Beda lagi kalau mainnya di kafe, random banget penontonnya, ono sing cekakaan, ono sing nggak serius, ono sing aduh bisa nggak ya ini main di sini dengan orang nggak mengartikan saya dan sebagainya. cuek gitu ya. Cuek. Itu penting lah untuk membekali mental kita seberapa kita itu bisa diterima membawakan tokoh atau cerita yang akan kita bawakan itu. Mungkin itu. Artinya uji coba ini penting. Kalau kita nggak mau setengah-setengah, ya maksimalkan bener. dengan uji coba yang berulang begitu ya Pak Leo ya. Sebelum saya akhiri, saya punya rekomendasi untuk Bapak Ibu atau adik-adik untuk menonton monolognya Teguh Rifnu Wikana. Rifnu Wikana ini yang berjudul Amir Nasution. Amir Nasution. Ini bagi saya ini keren lah. Menurut saya kalau saya disuruh memilih aktor terbaik ya saya pilih Rifnu Wikana salah satunya. Ada beberapa. Saya kira dia keren banget di naskah ini atau di monolog ini, dan ini bisa jadikan salah satu referensi. Kalau mau referensi yang lain banyak sekali. Itu. Ini kalau tidak salah ini pemeran tokoh Jokowi ya? Iya, banyak sekali dia memerankan tokoh-tokoh keren, pasti pokoknya tokoh-tokoh yang butuh energi luar biasa biasanya diambil oleh ini contoh monolog ini sebagai penutup penjelasan jadi dari slide sementara saya akhiri slide saya, kemungkinan masih ada waktu kita bisa diskusi, ngobrol. Saya persilakan, saya harap bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini, adik-adik juga punya masukan, punya ini ya. Kita gayeng lah, apa gayeng ini? Cukup mesra sekali ya, ngobrol. Baik. Nah ini sudah ada penanya ini. Sudah ada penanya yang sepertinya mengirimkan lewat kolom chat. Oke. Ada Jonathan Diando, Kotambunan. Ini seorang pelajar Pak Leo. Oke, siap. Pertanyaannya, bagaimana ya menyeimbangkan penyelarasan luhur batin dengan fisik dalam mengambil tokoh peran sebagai aktor sesuai peran tokoh yang diambil sebagai implikasi peran di dalam dunia seni. Nah ini bulet tapi saya yakin Pak Leo paham ini. Saya ulangi lagi, bagaimana menyelaraskan luhur batin dengan fisik. Kuncinya di situ menyelaraskan antara batin dan fisik kan begitu. Oke, siapa tadi? Jonathan Diando. Jonathan, pertanyaannya ini cukup keren karena memang pertanyaannya Jonathan ini adalah salah satu problem yang dihadapi aktor ketika memerankan tokoh. Jadi antara fisik dan batin itu memang kan harus seimbang ya, artinya matching, laras. Misalnya begini, saya ini Leo yang keras misalnya, begitu. Leo yang cukup gerusa-gerusu lah misalnya. Tapi ketika saya mendapatkan tokoh tertentu
yang perannya itu mengarahkan untuk saya mengambil karakter yang berbeda, misalnya jadi lembut, jadi Penyabar. penyabar, ini kan tantangan banget nih. Secara fisik dan psikis sudah nggak sama semua itu. Padahal medianya kontras, medianya saya yang keras, saya yang ini. Ini kesadarannya bahwa mau nggak mau memang harus dipenuhi, ditempuh seperti itu. Yang saya kira kalau kita mulai dari fisik dulu atau dari Batin. lahir dulu atau batin dulu, kan begitu kan, harus paham. Kita itu mau menghidupkan sesuatu atau kita itu hidup dalam ruang apa, itu kan penting ini untuk kita ketahui. Jadi kalau menurut saya ketika kita sudah dapat peran, sudah dapat referensi tokoh tertentu gitu, oh saya jadi ini ah. Jadi memang kita itu harus punya referensi, Bu Titin. Misalnya ketika saya referensinya nggak ada pada diri saya kan nggak gini gitu. Bukan saya banget ini, tapi saya mau jadi ini, maka referensinya harus ketemu dulu. Secara fisik harus ketemu ya. Seperti siapa ya? Berarti mencari tokoh panutan begitu ya, Iya. yang sekiranya mirip atau cocok Benar. dari naskah yang akan diperankan. Iya, atau bisa juga menciptakan tokoh rekaan atau imajinasi tadi. Yang sebenarnya tokoh ini nggak ada, tapi akumulasi dari berbagai, ini sebuah habituasi ya, sebuah lingkungan yang membentuk akhirnya kayaknya tokoh ini real gitu. Ya, itu harus kita ciptakan. Maka sama seperti kita di dunia ini, diciptakan baru dihidupkan kan itu. Kalau sudah tercipta tokohnya ya kita hidupkan. Untuk menghidupkannya ya aku mau. Ya seperti tadi, batin kita yang hidup, bukan fisik tapi batinnya atau jiwanya, bukan badannya, kan begitu. Maka ketemulah dulu, oke lah saya coba jadi seperti Jokowi lah, seperti Bapak Jokowi, saya akan kalemnya seperti ini, misalnya sabarnya seperti ini, itu jauh lebih kuat, itu enak banget sosoknya, sangat ya. Tinggal bagaimana ya supaya menjadi seperti Pak Jokowi. Enggak selesai dengan hanya melihat berita-berita atau waktu Pak Jokowi pidato atau waktu tapi kita harus benar-benar bisa masuk ke dalam batin, bahwa batinnya orang sabar dengan orang nggak sabar itu berbeda, pendekatannya berbeda. Ini harus dipenuhi, ditempuh. Bagaimana supaya ini seolah-olah nggak lip sync semata. Orang bisa merasakan betul bahwa kamu tokoh yang penyabar, kamu tokoh yang benar-benar memiliki karakter yang cukup lemah lembut, cukup kalem seperti itu. Bedakan kalem dengan pelan itu. Jangan-jangan hanya pelan suaranya saja, tapi secara fisik dan psikologis atau batinnya nggak kalem itu. Itu yang kadang kita itu jadi hambar itu di situ. Ini apa? Kayaknya enggak lemah lembut tokoh ini, cuma pura-pura apa di pelan-pelankan di ini aja. Ini kan yang fatal. Jadi dalam proses penyelarasan itu mungkin kalau saya tangkap dari penjelasan Pak Leo ya, mana yang lebih dulu sekiranya berat itu yang diutamakan. Seperti tadi Pak Leo. Pak Leo ini karakternya keras, mau memerankan tokoh yang lembut. Nah, mungkin secara batin dulu yang perlu diolah terlebih dahulu begitu ya Pak Leo ya. Ya, jadi diselaraskan itu ketika kita sudah paham barangnya. Kalau nggak paham barangnya kan nggak, apanya yang mau diselaraskan kan begitu. Oh gitu. Ya, jadi harus ditemukan dulu fisiknya, antara fisik saya dengan fisik tokoh ini nggak sama. Antara batin tokoh A dengan batin saya nggak sama. Ini supaya batinnya ini selaras dengan batin tokoh, bukan batinnya Leo. Ini kan itu. Ini sepertinya tadi pada tahap analisis ya.
Analisis tokoh ya, Iya, luar benar. biasa. Jadi di analisis tokoh itu sebenarnya eh, transformasinya dari seorang aktor ke tokoh itu. Ya. Baik, begitu penjelasan dari Pak Leo. Jonathan, apakah cukup dipahami? Kami persilakan untuk Frater, Bapak Ibu guru, teman-teman pelajar yang ingin bertanya, bisa raise hand atau menuliskannya di kolom chat, silakan. Ini ada dari Dika Raditya, SMP Negeri 4 Malang. Oh, pelajar ini, pelajar Oke. Pak Leo. Dika Raditya, halo Dika, yang mana ini? Dika bertanya, bagaimana agar lebih cepat menghafal naskah yang diberikan sutradara? Oke. Menghafal, karena mungkin ada kan Iya. yang sulit menghafal, ada Iya, yang ini cepat. pertanyaan Nah, ini triknya bagaimana Pak Leo? bagus. Karena memang menghafal itu kan ini ya, salah Salah satu satu keterampilan dan keterampilan kemampuan sendiri ya. ya. Urusannya jadi sangat kompleks kalau tidak punya keterampilan menghafal seperti saya. Artinya maka potensi aktor itu juga harus dipahami. Pertanyaannya bagaimana kita punya salah satu trik atau pendekatan khusus ketika aktor itu harus menghafal naskah yang sudah diberikan oleh sutradaranya. Ada berbagai cara pendekatan yang perlu dilakukan. Kalau saya yang ditanya, sebenarnya pertama kali yang saya lakukan adalah saya tidak menghafal dulu, Tidak menghafal. tapi Tidak menghafal, memahami dulu. memahami. Saya pahami apa sih maksudnya, apa sih maksud dari naskah ini, apa maksud dari dialog ini, apa maksud dari yang disampaikan oleh tokoh ini. Saya benar-benar harus paham betul apa yang dilakukan oleh tokoh itu dengan dialognya, apa yang dilakukan oleh tokoh ini dengan dialognya. Ini kalau mungkin belum dilakukan, hanya sebatas menghafal, aktor akan punya problem lain juga, problem baru. Karena pada dasarnya bukan dihafal, pada dasarnya kan dimainkan, diperankan atau dihidupkan itu peristiwanya itu tadi. Artinya, apakah ketika kita bisa Hafal, memahami apa yang harus diperankan, proses menghafal itu akan keluar dengan sendirinya atau kita bisa berimprovisasi Pak Leo? Bisa begitu juga, otomatis nanti perlahan waktu demi waktu atau berjalannya waktu itu akan terjadi. Tapi maksud saya begini, kan kita kadang kan ya waktunya itu bisa terbatas juga ya. Iya. Cuman masalahnya adalah pertanyaan saya, apakah dengan menghafal itu seorang aktor lalu bisa memerankan atau memainkan naskah di atas panggung atau dalam pertunjukan? Kan jawabannya belum tentu. Maka sebenarnya potensialnya adalah ini harusnya dihafalkan atau diapakan. Dihafalkan pasti, tapi jangan lalu fokusnya ke menghafal. Fokus kita ini adalah membuat sebuah kehidupan di panggung yang itu kita ambil dari cerita ini. Kan begitu toh. Naskah ini. Jadi naskah ini akan kita pindah, akan kita mainkan, akan kita hidupkan. Dalam menghidupkan itu ya kita bermain itu tadi, kita benar-benar membuat sebuah peristiwa kehidupan di situ. Lah kalau membuat sebuah peristiwa kehidupan kan kita harus benar-benar tahu, kita harus benar-benar mengalami, kita harus benar-benar paham dengan segala sesuatunya yang akan kita lakukan. Ini menjadi poin penting. Maka
langkah saya sebenarnya ya saya pahami dulu maksud dari naskah itu, setelah itu baru saya hafalkan. Mungkin dengan cara memahami kita lebih mudah menghafalkan. Cuman kalau dibalik misalnya kita hafal itu belum tentu juga kita langsung paham dan kita bisa melakukan sesuatu. Tahapannya bisa jadi agak kita butuh waktu lagi untuk mengetahui, memahami itu. Oh, Gitu. gitu. Baik. Pertanyaan Dika terjawab ya. Jadi bagaimana menghafal? Lah, kalau misalkan Dika ini sulit menghafal, maka yang bisa dilakukan coba pahami dulu. Kira-kira peran seperti apa yang nanti akan dimainkan oleh Dika. Dan tidak tertutup kemungkinan pula teman-teman bisa melakukan improvisasi begitu ya, Ya, Pak Leo kalau ya, bisa melakukan improvisasi. Ya itu tergantung bagaimana potensi ini ya, potensi dari materi atau naskah yang sudah benar-benar dipahami ini mau diolah, mau dikuatkan, mau diberikan sentuhan yang jauh lebih kuat, itu kan butuh improvisasi. Tapi tentunya improvisasi tidak di semua ya, hanya Ya, di poin-poin tertentu. Oke, begitu Dika ya, semoga terjawab. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu Guru serta teman-teman jangan lupa presensi ya. Presensi sudah dikirim di kolom chat, link presensi silahkan diisi untuk nanti data sertifikat bisa dikumpulkan oleh panitia, begitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini dari Ibu Guru, Ibu Maria Elok dari SMP Kasang Timur Malang. Tidak jauh dari sini Pak Leo. oke. Pertanyaannya, poin-poin penting apa sajakah yang harus diterapkan saat memainkan monolog di atas panggung agar pemain dapat memerankan dengan baik, khususnya saat pergantian tokoh. Terima kasih. Poin penting apa ini Pak Leo? Oke. Poin-poin yang penting menurut saya ketika seorang aktor atau tokoh itu diperankan, bagaimana kita bisa memerankan dengan baik ketika ada pergantian tokoh. Pergantian tokoh itu untuk apa? Atau begini, pergantian tokoh itu kan jelas bahwa ada motif-motif tertentu ya, sehingga tokoh itu muncul. Tokoh berganti itu kan berarti tokoh muncul. Ada tokoh lain yang hadir, seperti itu toh. Bukan terus tiba-tiba berganti, nggak jelas motifnya. Saya Leo terus berubah, saya Maria. Ngapain ini muncul? Leo aja belum jelas munculnya sudah ada Maria. Ada Maria. Misalnya. Ini mungkin bisa dipahami bahwa motif munculnya seorang tokoh atau hadirnya tokoh baru itu pasti ada sesuatu yang dibawa. Mungkin akan membawa persoalan baru atau akan membawa sebuah solusi atau akan membuat informasi dan sebagainya. Ini. Maka ketika ini sudah jelas bahwa setelah saya itu marah, nanti akan ada yang memberitahu bahwa jangan marah-marah. Di sini ada orang yang sedang kesusahan. Itu kan jelas motifnya. Bahwa perpindahan itu jelas. Ketika saya marah itu pasti nanti ada yang memarahi balik. Atau ada yang memberitahu bahwa nggak boleh marah. Kamu jangan marah di sini. Ada yang sedang kesusahan, mengganggu lingkungan saja misalnya. Itu kan jelas bahwa positioningnya akan ada tokoh baru yang muncul. Tapi kalau dalam monolog, ya itu tadi muncul. Kan persoalannya medianya saja toh. Medianya itu orang lain yang kali ini saya sendiri maksudnya karena monolog. Misalnya saya contohkan begini. Kurang ajar orang itu, tiba-tiba nyelonong aja.
nggak tahu kalau saya ini sedang enak-enaknya, sedang konsentrasi, sedang butuh benar-benar nggak boleh diganggu. Tiba-tiba dia muncul begitu saja. Masa kamu kalau gitu aja marah? Kan biasa orang kan nyelonong aja. Sudah kan nggak ada yang susah. Kalau kita paham bahwa kapan munculnya, kapan tinggal sama dengan kalau kita tuh paham sekolah ini ya, paham atau praku itu ngapain saja, itu kan bedanya kita bagi tugas dengan di monopoli kan begitu toh. Sudah Bu Titin, nanti saya sampaikan sendiri aja nanti pembukaannya. Langsung saya ini aja wis, setelah pembukaan saya langsung materi aja. Bu Titin istirahat. Persoalannya kan begitu aja. Tapi kalau kita bagi tugas, Bu Titin saman buka, nanti setelah dibuka saya akan ngasih materi. Kan selesai kan? Kadang kita itu seolah-olah ketakutan duluan ketika ada apa ini namanya? Job atau ini job ganda gitu ya. Padahal double job. Padahal kita tuh ya sebenarnya paham banget acara ini hari ini katakanlah begitu. Itu kan pasti kita tahu kalau kita itu jadi panitia atau tergabung dalam tim itu. Masalahnya kalau disuruh menyampaikan sendiri kita kadang sudah bingung duluan kan begitu. Padahal ya tahu. Ini mungkin catatannya. Jadi saya kira pertanyaan Bu Maria ini menarik juga, mungkin perlu dipahami, disadari bahwa dalam bermain monolog itu jangan salah, potensinya nggak boleh setengah-setengah. Memang harus benar-benar potensinya itu harus dikeluarkan karena tanggung jawabnya adalah nggak ada yang menolong di sini. Tanggung jawabnya itu ya hadir, membuka dan menutup seorang diri. Maka hanya karena ada tokoh lain yang hadir dan itu ternyata kita juga yang memerankan, itu mah persoalan nggak susah. Yang kita itu menyelesaikan, mengakhiri kehidupan, sudah membuat dan mengakhirinya. Baik, itu tadi pertanyaan dari Bu Maria Elok. Semoga dipahami ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini sepertinya menjadi pertanyaan terakhir ya. Wah, kita dapat penanya dari jauh ini, Pak Leo. Oke, siap. Dari Medan punya. Silakan. Faiz Farhan, ini Bapak guru atau pelajar ya ini? Yes. Nah, mohon maaf tidak ada keterangannya ya. Oke. Pertanyaannya begini, mengapa aktor sinetron zaman sekarang tidak berakting dengan masuk ke dalam karakter yang diperankannya seperti tahun 80 atau 90-an dulu, melainkan hanya sekedar berperan sebagai orang yang jahat atau orang baik yang baik. Nah, jadi hanya berhenti pada dua istilah itu. Kalau jahat ya jahat banget, kalau baik ya baik banget. Siap, Mengapa, terima Pak? kasih. Ini kalau pendekatannya bagaimana memahami tokoh, itu kalau secara sosiologis, ini kelihatan kalau yang bertanya itu Bapak Farhan, Faiz Farhan. Karena muncul di situ diperankan seperti tahun 80-an Iya. atau 90-an. Berarti Bapak guru Bapak ya? Guru. Bapak Oke, guru. Bapak Farhan, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan menarik, saya senang karena beberapa kali saya itu kan juga tergabung mengerjakan film ya, yang kebetulan itu pemain-pemainnya pemain sinetron, FTV sinetron, yang memang lagi trennya sekarang, artis sekarang itu. Kebetulan dia buat film di Malang. Dan ya itu terjawab itu. Berbeda memang. Kenapa bisa berbeda? Mungkin karena memang aktor dulu ini kalau saya berbicara runtutan kronologis hadirnya film sinetron seperti apa. Pastilah aktor zaman dulu memerankan sinetron tahun 80-90-an itu pasti aktor film, pasti dia aktor teater juga. Sekelas siapa misalnya sinetron Sidul Anak Sekolah, sinetron Rumah Keluarga Cemara, sinetron
apa ini depot apa ya? Banyak sinetron yang Iya. memang itu semua aktor teater dan aktor film, dan dia ketika membuat sinetron juga sinetronnya masih berkualitas, juga bagus, bukan aktornya saja yang bagus. Itu sinetron-sinetron yang saya sebutkan itu sinetron yang keren-keren. Ya. Sinetron yang enggak habis dimakan zaman itu, sampai kapanpun coba buat lagi seperti sinetron yang saya sebutkan itu. Kayaknya enggak mudah, karena kekuatannya itu kekuatan aktor. Kalau kita ngomongin si dulu anak sekolahan, itu semua aktornya potensial, semua aktornya Betul. punya pionir masing-masing. Kita ngomongin Mandra juga karakteristik khasnya Mandra jadi satu tontonan yang keren sendiri. Kita ngomongin Dul, kita ngomongin si Babe, kita ngomongin Atun, kita ngomongin Saro, kita ngomongin semua punya apa ini satu magnet yang luar biasa, karena beliau-beliau ini aktor, bukan orang biasa yang disuruh main sinetron. Pertanyaannya Pak Farhan ini tadi adalah kemungkinan besar memang dia orang ganteng dan orang cantik yang disuruh main sinetron, bukan aktor yang main sinetron. Dari penjelasan saya jelas bahwa siapa dia, apakah sudah jadi aktor, kalau sudah bisa memerankan tokoh tertentu. Tapi kalau belum, jangan di skip yang tengah. Jangan di skip lalu diganti dengan ganteng, jangan di skip lalu diganti dengan cantik. Dengan bentuk fisik yang enggak cukup itu. Selain fisik masih ada dua itu tadi. Maka di sini yang menarik adalah bahwa aktor sekarang itu memang atau pemain sinetron sekarang itu memang tidak lahir atau belajar dari komunitas atau kelompok teater atau pemain film yang memang berbeda sekali tuntutannya. Ini persoalan tuntutan. Nah, kita kan bicara industri ya, tuntutan dan apa ya ini tuntutannya beda banget. Sudah disuruh kejar tayang, sudah naskahnya itu asal-asalan, sudah pokoknya yang penting keren, cantik dan ganteng. Ini yang diminati orang. Ini enggak bisa lah. Ya. Itu semua memang berbeda. Kita tahu yang saya sebutkan tadi juga mana kalau nonton si Dulana Sekolah itu kan lihat Saro ya. Sama Zainab itu kan wah kayak bidadari, padahal juga sekarang biasa sama dia itu. Tapi zaman dulu yang enggak itu, kapan enggak keluar-keluar. Ini persoalannya memang bukan karena dia cantik, tapi karena auranya keren luar biasa banget. Itu. Baik. Ya, itu tadi jawaban dari Pak Is ya, Pak Is Farhan. Memang berbeda sekali. Berbeda karena memang enggak punya basic yang seperti tahun 80-an. Baik. Ya. Wah, masih ada satu pertanyaan lagi nih. Tidak apa-apa. Pertanyaan terakhir Pak Leo. Pokoknya yang penting waktunya masih pasti kita jawab cepat ya Pak Leo ya. Ini dari Karina, SMPK Mardiwiata. Pertanyaannya, apakah dalam drama monolog boleh menggunakan pemeran pembantu? Artinya ada peran lain gitu ya. Tidak berbicara, hanya sebagai latar. Contohnya seperti orang lalu lalang. Boleh nggak Pak Leo? Boleh jawabannya. Boleh. Kan monolog itu kan bukan berdialog kan. Tidak berinteraksi dengan orang lain. Selama dia tidak berinteraksi dengan tokoh itu ya boleh. Boleh, sah-sah saja ya. Cuman hati-hati, kadang sudah muncul itu kan biasanya berpotensi berinteraksi ya. Terjebak, kalau takut terjebak jangan melakukan itu. Lebih baik tidak, lebih aman tidak dimunculkan. Memang pertanyaan ini banyak muncul di teman-teman ya. Lah masa kita itu sendirian, misalnya kalau kita hanya butuh orang lewat 10 gitu, lewat aja nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau sudah lewat kamu pengennya kan respon. Mau kemana? Ini sudah fatal. Sudah bukan lagi monolog. Iya, namanya juga monolog, nggak ada interaksi dengan tokoh lain. Jadi begitu jawabannya Karina ya.
Semoga menjawab apa yang selama ini mungkin menjadi pemikiran, wah boleh nggak ya? Cuman saya lalu lalangkan itu ya teman atau siapa. Begitu Karina, kalau semisal nanti bisa menjamin tidak akan ada dialog, silahkan dihadirkan. Tapi kalau dihadirkan malah akan menimbulkan dialog dengan tokoh yang lalu lalang, apalagi mungkin, wah ini cowok ganteng yang selama ini aku Ada incer interaksi gitu ya. ya, lalu ada interaksi. Maka tidak perlu dihadirkan. Baik, itu tadi 4 pertanyaan yang sudah kita jawab Pak Leo. Dan semoga ini juga menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sehingga menambah penjelasan kita pada seni peran dalam monolog. Nah, kita sudah sampai di akhir, ada di garis finish ini Pak Leo. Siap. Sudah siap mengakhiri? Saya kadang ini yang susah Susah ya? mengakhiri. Apakah benar-benar harus berakhir? Tentunya tidak Pak Leo. Oke. Karena Bapak Ibu guru dan juga teman-teman yang terkasih, webinar monolog pada pagi hingga siang ini tentunya kami panitia dari SMAK Frateran Malang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan juga pengalaman informasi bagi Bapak Ibu guru serta teman-teman yang terkasih dalam rangka Frateran Competition, yang mana dalam kompetisi tersebut ada lomba monolog. Silahkan Bapak Ibu guru dan teman-teman segera mendaftar menjadi peserta lomba monolog. Karena lomba ini ditujukan untuk pelajar SMP MTS sederajat. Silahkan segera mendaftar, link pendaftaran akan diinformasikan oleh teman-teman panitia melalui kolom chat. Silahkan segera isi dan pendaftaran berlangsung atau kami terima sampai tanggal 28 Januari. Ya, jangan ragu-ragu, tentunya informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Leo kepada kita semua secara lengkap, secara gamblang memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana berperan dalam monolog. Jadi kalau boleh saya simpulkan, bagaimana seni peran dalam monolog, seorang pemeran harus memahami bahwa dirinya bukan lagi diri, tetapi menjadi tokoh yang akan diperankan di dalam panggung, di atas panggung yang akan disaksikan oleh penonton. Dan untuk menampilkan peran yang sesuai dengan naskah yang sudah ada, perlu dilakukan 6 cara atau 6 tahapan. Yang pertama adalah olah fisik, kemudian yang kedua adalah olah vokal, kemudian yang ketiga adalah olah rasa, kemudian yang keempat adalah latihan imajinasi, yang kelima analisis tokoh, dan yang terakhir adalah uji coba. Saya rasa teman-teman pelajar SMP, MTS, sederajat dimanapun Anda berada, yang saat ini mengikuti, silahkan bagikan informasi ini kepada teman-teman Anda, teman-teman kalian dimanapun mereka berada. Ikutilah lomba monolog SMAK Frateran Malang ini, supaya memberikan pengalaman baru bagi kalian, dan juga prestasi baru bagi kalian. Nah, pada akhirnya saya akan meminta Pak Leo lagi nih. Meminta Pak Leo lagi. Minta? Saya ingin meminta sesuatu Pak Leo, boleh? Oh boleh sekali. Kalau Saya ingin, ini Pak Leo ini kan seorang tokoh seniman. Pernah memahami dan mengalami masa SMP. Oke. Pernah ya Pak Leo? Berikan teman-teman pelajar SMP di sini semangat supaya mau mencoba pengalaman baru, mengikuti lomba monolog. Silakan Pak Leo. Ya terima kasih Bu Titin. Mungkin saya akan memberikan pengalaman, apa yang saya sampaikan ini adalah pengalaman saya sendiri. Jadi karena memang ini sudah saya lewati, sudah saya lalui. Saya itu meyakini bahwa pilihan saya itu tepat.
Karena sebenarnya pilihan apapun itu tepat bagi siapa saja ketika pilihannya itu dipertanggungjawabkan. Karena nggak ada pilihan yang tidak tepat. Yang nggak tepat itu ketika kita tidak bertanggung jawab atas pilihan kita. Saya berteater, saya mempelajari seni peran itu sejak kecil, sejak mulai SMP ke SMA, atau tepatnya SMA, dan sampai hari ini barangkali berarti sudah ya 30 tahunan. Tuh. Nggak ada yang berubah. Karena saya menganggap nggak ada yang tidak menarik. Karena apa? Karena dari sinilah saya bisa melakukan apa saja. Mau ngapain saja. Saya nggak bisa menyebutkan satu persatu. Mungkin sudah disampaikan oleh Bu Titin di CV saya. Itu bekalnya dari mana? Dari saya jelas. Saya meyakini bahwa bermain seni peran itu akan jadi jalan saya kemana-mana. Akan jadi titik awal saya kemana-mana. Mau jadi narasumber, mau jadi pengajar, mau jadi penyanyi, mau jadi ketua RT, mau jadi orang yang menghadapi musuh, mau jadi orang yang ya sudah tidak ada yang berubah. Maka ketika adik-adik hari ini sudah dalam diskusi atau webinar, itu bisa saya anggap bahwa ada ketertarikan, ada pilihan yang mungkin akan digeluti, yaitu bermain peran atau bermonolog atau berteater. Ya sudah, silakan benar-benar dipelajari, silakan benar-benar ini diambil ilmunya. Saya yakin akan sangat bermanfaat untuk diterapkan ke dalam profesi apapun. Karena belajar monolog kali ini bukan untuk mencetak adik-adik atau yang sekarang siswa SMP itu untuk menjadi pemain monolog, pemain film. Enggak. Tapi siapa tahu ada yang jadi dokter, maka Anda akan menghadapi pasien cukup keren. Kalau Anda menjadi seorang perwira, akan menjadi perwira yang keren karena pernah belajar monolog. Kalau Anda menjadi seorang ilmuwan atau dosen atau apapun, camkanlah, ingat baik-baik bahwa ilmu yang Anda pelajari hari ini akan memberikan warna yang cukup menarik daripada teman profesi Anda yang lain yang sama seprofesi. Jauh lebih menarik Anda karena hari ini Anda hadir. Itu, maka sudahlah, saya yakin adik-adik akan benar-benar menjadi orang yang berhasil, keren ketika mulai sekarang niatnya itu benar-benar difokuskan. Itu sukses, semangat untuk teman-teman adik-adik semuanya. Luar biasa Pak Leo. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali Pak Leo. Sama-sama, informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf jika banyak hal yang mungkin di luar kemampuan atau ada salah ucap yang menyinggung dan sebagainya, karena saya manusia biasa, nanti pasti terjadi luput dan sebagainya, mohon dimaafkan. Untuk semoga Baik, bisa bersuara kami kembali. maafkan Pak Leo. Ya, Bapak Ibu guru serta teman-teman yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung, paling ujung acara ya, bersama saya dengan Pak Leo. Namun sebelum saya kembalikan kepada Bu Marta, saya tadi mendapatkan beberapa penanya. Dan dari beberapa penanya tersebut saya pilih 3 untuk mendapatkan hadiah dari panitia. Siapa sajakah mereka? Yang pertama, hadiah saya berikan kepada Jonathan. Mana ini Jonathan? Tepuk tangan untuk Jonathan. Hadiah kedua saya berikan kepada tadi Dika. Yang kedua kepada Dika. Yang mana ini Dika? Tepuk tangan untuk Dika. Dan hadiah ketiga saya berikan kepada Ibu Maria Elo. Nah, tepuk tangan untuk Ibu Maria. Jadi nanti hadiah atau door prize-nya berupa uang elektronik e-money ya, sejumlah Rp50.000. Nanti akan bisa buat belanja. Dihubungi oleh panitia. Bisa buat belanja. Wah, ini iklan saya.
Baik, akhir kata sebelum saya kembalikan kepada Bu Marta, saya ucapkan terima kasih kepada Frater, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman pelajar yang telah mengikuti diskusi saya bersama Pak Leo pada kesempatan luar biasa ini. Saya tunggu keikutsertaan teman-teman pelajar semuanya untuk turut kepada Bu Marta. Terima kasih. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih kepada Ibu Titin dan Pak Leo selaku moderator dan narasumber kita ya. Wah, rupanya setelah mengikuti webinar ini kita ditantang ya, terutama untuk adik-adik SMP dan Bapak Ibu guru juga ya, ditantang untuk mengaplikasikan apa yang sudah didapat hari ini ke dalam kegiatan Lomba Monolog Frako 2022. Kita lihat apakah yang sudah kita dapatkan hari ini bisa kita praktekkan gitu ya. Jadi bukan hanya teori saja, tetapi juga prakteknya. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan webinar pada hari ini, kami mohon kepada para peserta untuk memastikan diri sudah mengisi link presensi yang telah kami bagikan melalui kolom chat. Karena nanti kami perlu nama lengkap dan nama yang tepat untuk dituliskan pada e-sertifikat, dan e-sertifikat akan kami kirimkan melalui email masing-masing peserta. Sehingga mohon supaya nama dengan alamat email dituliskan dengan tepat. Apabila nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita tetap akan membuka pintu silaturahmi. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu bisa menghubungi kontak person atas nama Marta di nomor 087 8522 232277. Sekali lagi 087 8523 2277 atas nama Marta. Segala sesuatu yang ingin ditanyakan berkenaan dengan lomba, silakan bisa langsung ditanyakan ya. Dan sekarang sesi yang paling ditunggu-tunggu nih ya. Sesi foto bersama. Kami mengundang para peserta, Bapak, Ibu, Frater, dan adik-adik yang terkasih untuk open kamera. Pasang wajah paling cantik, pose paling menyenangkan, paling menarik. Nanti kita akan screenshot ya, kita akan foto. Oke. Jangan lupa senyum ya. Senyum kalian adalah bahagia kami hari ini. Luar biasa. Sudah bisa dimulai ya, kita hitung. Kita hitung. 1, 2, pose 3. Baik, tetap dengan pose, kita bergeser ke lembar berikutnya. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih atas senyum hari ini, atas kehadiran hari ini. Demikian tadi kasih yang dapat kami bagikan. Semoga dengan bertambahnya wawasan kita tentang monolog hari ini dapat menjadi bekal kita untuk mengembangkan potensi diri. Kami tunggu
adik-adik dalam lomba monolog Frako 2022 untuk membuktikan hari ini sudah dapat apa gitu. Nah, sebelum kita akhiri, maka izinkan kami untuk memohon berkat Tuhan agar apa yang kita peroleh menjadi manfaat dan berkat. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Mari kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih atas limpah karunia-Mu sehingga hari ini kami dapat mengikuti webinar dengan keadaan sehat dan menyenangkan. Semoga wawasan yang kami peroleh hari ini dapat menjadi bekal untuk kami berkarya memuliakan nama-Mu. Nama-Mu kami puji dan muliakan sepanjang waktu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kehadiran frater, Bapak, Ibu, serta adik-adik yang terkasih, dan sampai jumpa lagi dalam kegiatan-kegiatan Frako di tahun mendatang. Kami tunggu partisipasi kalian semua dalam lomba monolog Frako 2022. Selamat siang dan salam totalitas.